Aja dumeh Gus terus sok-sokan. Apa meneh ono Gus kok merem-merem nimbali santriwati. Wah. Yes. Kiamat tuh tangkap ae, Pak. Bajingan iku mesti. Ora mungkin mesti bajingan iku. Ora mungkin ora. Ngapain? Kamu telat melapor itu hanya menambah jumlah korban. Ngapain? Kan Nabi tidak pernah ajarin itu. Para masyayikh kita juga nggak gitu. Tidak ada, kalau tidak ada, berdua itu tidak ada. Bahwa kemudian harus memanggil santri putri, Kanjeng Nabi juga pernah. Tapi itu pun, Kanjeng Nabi pernah, santri putri itu ada beberapa hal yang memang disampaikan harus secara rahasia. Kanjeng Nabi akhirnya mengambil langkah, oh kalau kamu pengen ngomong sama saya berdua, ayo kita di perempatan. Semuanya suruh minggir. Akhirnya beliau kan ada di perempatan gang itu kan, tapi kan semua orang ngerti, dari jauh kan kelihatan. Kanjeng Nabi memang berdua, tapi kan di perempatan. Lah kalau berduanya di 3 kali 4 meter kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa ijtabahu linubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum hudatul ummah amma ba'd la hawla wa la quwata illa billah. Para masyayikh, para kiai sedaya, para bini sepuh, wabil khusus sedaya khudama hadzal ma'had al-mubarak, Ma'had Nurul Hikmah, sedaya kanca-kanca ingkang sami rawuh hormat khaulil marhumin, kanca-kanca mutaharijin min syattal ma'ahid, wabil khusus mutaharijin mutaharijat min Ma'hadil Falah Ploso. Alhamdulillah alladzi tatimu bi ni'matihi shalihat. Dalu punika kita saged kempal, saged panggih, saged silaturahim. Mugi-mugi dados kempal ingkang dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Dados pakempalan ingkang estu-estu wonten gina lan faedahe. Sing paling penting moga-moga apa yang kita lakukan, apa yang kita adakan untuk menunjukkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada para pendahulu kita, khususnya para guru-guru kita, benar-benar selain memperkuat alaqah bainana wa bainahum, memperkuat arabithah bainana wa bainahum, moga-moga ini merupakan benar-benar idharus syukri yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajritu an ni'mah ala yadayhi, bahwa kita semua dianggap belum bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, belum bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita selalu berterima kasih, bersyukur kepada siapapun yang membuat kita berada di titik ini hari ini. Utamanya adalah orang tua kita, guru-guru kita, dan mungkin siapapun yang ada di dalam kehidupan kita. Para konco, panci, acara-acara kayak malam hari ini sebetulnya ini lebih untuk kita, bukan untuk para almarhumin, bukan untuk beliau-beliau. Artinya doa-doa itu sebetulnya kita jauh lebih butuh daripada beliau-beliau, karena beliau-beliau adalah orang-orang yang sudah selesai dengan segala kewajibannya, selesai dengan segala tanggung jawabnya. Sedangkan kita masih sangat perlu dipertanyakan apakah pada akhirnya kita mampu sebagaimana beliau-beliau atau tidak. Karena misalnya Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu adam in qata'a minhu amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi
au waladin sholihin yad'aulah. Beliau-beliau rasanya sudah melewati itu semua, jadi berapa banyak hal-hal yang harusnya bisa menjadi kekayaan dunia pada akhirnya beliau sedekahkan, bahkan beliau wakafkan untuk umat. Beliau-beliau harusnya ada untuk menikmati dunia, ternyata beliau-beliau berkhidmah untuk ilmu. Beliau-beliau tidak lelah untuk berupaya berusaha bagaimana anak-anaknya atau bahkan anak didiknya mampu meneruskan keilmuan yang selama ini beliau pelajari, dan itu semuanya sudah sangat cukup. Pertanyaannya ya kembali kepada kita, apakah kemudian kita mampu meneruskan itu semua? Memang orang itu kalau selama hidup kemudian beliau habiskan untuk mengabdi kepada keilmuan dalam rangka li'la'i kalimatillah au litakuna kalimatullahi hiyal auliya, supaya bagaimana Islam ini benar-benar berdaya, berjaya, dan benar-benar menjadi satu keyakinan yang layak untuk menjadi sebuah sandaran, maka hidupnya memang bersifat abadi. Walaupun mungkin nyawanya terbatas, umurnya terbatas, tapi kehadirannya abadi. Makanya tinggal kita fafus bi ilmin ta'is hayyan abada wan nasu mauta, tapi wadul ilmi wa ahlul ilmi ahya'u. Fafus bi ilmin ta'is hayyan abada. Makanya jangan lelah-lelah untuk kemudian terus ngaji, terus berkhidmah kepada keilmuan. Insya Allah kamu akan hidup selamanya. Semua orang pasti mati, tapi wa ahlul ilmi ahya'u. Tapi orang-orang yang memang hidup di dunia pendidikan itu biasanya dia akan abadi. Makanya di sebuah syair dikatakan akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu. Orang itu kalau sangat ilmiah dan perilakunya benar-benar ilmiah, kalau kata bapak saya ilmiah amaliyah, hayyun khalidun ba'da mautihi, dia akan tetap hidup selamanya. Padahal wa awsaluhu tahta turabi ramimu, bisa jadi tulang belulangnya sudah lebur, sudah hancur di bawah tanah. Tapi orang-orang kayak kita, wadzul jahli mayyitun wa huwa yamsi 'ala thara, orang-orang yang awam kayak kita, orang-orang bodoh kayak kita, ini hukumnya semuanya adalah mayit-mayit yang kebetulan masih bisa ke mall, ke pasar, masih bisa nyate. Yudhannu minal ahya wa huwa adimu, yudhannu minal ahya wa huwa adimu. Ya oke, mungkin dia masih dianggap hidup, memang masih bernyawa, tapi sebetulnya keberadaannya sama sekali nggak penting. Jenengan ada atau tidak ada itu hakikatnya ya nggak penting sama sekali. Ya saya ini hidup atau nggak hidup ya nggak ada efeknya untuk, bahkan untuk kampung saya, jangankan kok untuk bangsa, untuk kampung saja ya nggak ada ya gimana, yudhannu minal ahya wa huwa adimu, dia ini masih dianggap hidup padahal kemanfaatannya nggak jelas, padahal orang itu dinilai dari kemanfaatannya. Makanya ya ini agak berbeda dengan almarhumin, dengan para masyayikh, dengan para pendahulu kita. Makanya Sayyidina Ali mengatakan al ulama baqun, al ulama baquna ma baqiyad dahr. Ulama itu selamanya akan ada, selamanya akan hidup di tengah-tengah kita. A'yanuhum mafkudah, tapi wa atharuhum fil qulubi mawjudah. Bisa jadi fisiknya memang sudah tidak membersamai kita, tapi atharnya, tapi dampak daripada pengabdiannya selama hidup itu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nuhyil mauta
wa naktubu ma qaddamu wa atharahum inna nahnu yuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, bahwa pada akhirnya kita semua akan dibangkitkan dari kematian, kemudian ditampilkan semua hal yang pernah kita lakukan. Tapi tidak itu saja, tapi wa atharahum itu coba panjenengan lihat di beberapa tafsir-tafsir yang panjenengan baca, entah itu tafsir Jalalain yang sangat populer, hampir dibacakan di hampir semua pondok pesantren, atau mungkin tafsir-tafsir yang lebih besar. Misalnya kayak di Jalalain itu, kalau saya nggak salah ya, Jalalain itu mengatakan al-asar itu adalah ma'ustunna ba'dahum, perilaku yang kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya. Kalau di tafsir-tafsir yang lain ya hampir kayak itu, tapi beliau jelaskan bahwa misalnya kayak Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa jangan lupa bahwa asar itu imma hasanah wa imma sayyi'ah, bahwa ternyata kita hidup ini bisa jadi kita ini meninggalkan hal-hal baik yang kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya. Contohnya kayak kataklimi ilmin au habisi ardin, yakni bil waqfi masalan, misalnya pernah ngajar, misalnya pernah wakaf dan lain sebagainya, itu hasanah. Ya kayak para masyayikh kita, beliau itu sudah ngajar, kemudian beberapa lahan yang harusnya menjadi hak daripada ahli waris beliau relakan untuk umat, untuk khidmah. Nah, itu selesai itu. Saya ini memang terlahir dari keluarga pesantren yang sebetulnya ya lumayan. Bapak saya ini cukup kaya, tanahnya banyak bapak saya itu. Tapi saya lihat-lihat kok semuanya sudah berbau wakaf ya. Nah, jadi ya memang begitu. Kiai itu kalau punya uang, pikirannya mengembangkan potensi khidmah, potensi bermanfaat. Nah, beda sama kita. Kita ini kalau punya uang, potensinya adalah bagaimana supaya mobil kita baru, rumah kita tambah besar, paling tidak bisa nyombongin orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini agak beda. Nah, itu hasanah. Tapi ada yang imas sayyi'ah, ada hal-hal buruk yang mungkin kita tinggalkan. Itulah yang membuat kita harus hati-hati sebelum mati. Rencananya sampean mau mati apa tidak? Loh, enggak, artinya sampean itu punya jadwal untuk bisa menghindari Israel apa enggak? Kalau enggak punya, tolong hati-hati. Tolong hati-hati, karena umur, Pak, umur itu enggak ada hubungannya dengan usia, bahkan tidak ada hubungannya dengan sakit. Berapa banyak orang yang mulai kita kecil sakit dan sampai hari ini masih ada saja. Tapi ada orang yang super sehat. Saya ini punya tetangga super sehat, sangat sehat. Bahkan dia ini kalau pergi ke tempat dia kerja tidak pernah naik sepeda motor atau naik kendaraan, naik mobil, tidak pernah. Dia selalu pakai sepeda, apa namanya, sepeda ondel untuk menjaga kesehatannya, untuk menjaga kesehatannya. Tapi tahu-tahu orang yang begitu sehat tahu-tahu mati. Semua tanya, kenapa kok bisa mati orang sangat sehat? Kesetrum. Loh, artinya apa? Bahwa usia itu la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Mau kita coba untuk kita perlambat juga tidak mungkin, untuk kita percepat juga tidak. Berapa banyak orang minum baygon ternyata tetap sehat dan memalukan pada akhirnya. Ini loh, makanya ya gimana gitu. Cuma mohon maaf gitu Pak, hal-hal seperti ini dihadiri oleh sekian banyak orang yang dengan tulus ikhlas kemudian mendoakan beliau. Itu kalau bagi orang yang punya akal, itu sambil memiliki satu penyesalan, kenapa dulu ketika beliau para masyayikh masih hidup tidak dimanfaatkan dengan baik keberadaannya. Berapa banyak di antara kita ketika para kiai-kiai, entah kadang-kadang kan ada beberapa orang itu, mohon maaf ini,
Misalnya kayak saya tadi datang itu kan Masya Allah, yang nyambut luar biasa itu, semuanya kan nyambut itu. Padahal kan saya tidak punya jasa apa-apa di wilayah jenengan. Saya apa kemanfaatan saya untuk panjenengan di sini? Tidak ada sama sekali. Kadang-kadang orang yang sangat penting di sini, entah itu yang ngajar turutan, sama tahu turutan apa tidak? Yang ngajar turutan, yang ngajar Quran, yang ngajar fasolatan, jenengan tidak begitu hargai itu. Guru-guru TPA, guru-guru madrasah, jenengan tidak hargai itu. Padahal itu jasanya ngeri. Itu pengantar panjenengan untuk kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jenengan tidak pernah sambut seperti itu kan, mohon maaf ini. Kan agak tolol itu ya. Mohon maaf ini, mohon maaf ini. Loh saya itu. Tapi bagi teman-teman yang kemudian khidmah di satu wilayah dan kemudian tidak mendapatkan sambutan sebagaimana mestinya, jenengan tolong mengerti bahwa memang itu adalah karakter kita sebagai manusia. Hal yang mudah dan murah itu kadang-kadang tidak dihargai. Kenapa saya dihargai? Karena saya tidak mudah untuk dipanggil ke sini, dan yang kedua tidak murah. Jelas itu. Dan itu nyata. Padahal tidak penting-penting amat. Yang penting walaupun murah dan mudah, kadang-kadang kemudian kita tidak mampu untuk menganggap ini adalah sebuah hal yang penting. Makanya sangat tepat ketika Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa mathalul alim itu mathalul hammah. Orang alim itu kayak pemandian air panas. Apa itu namanya? Guci. Nah, kita kan di Guci ini. Ini udah masuk wilayah Guci belum? Hampir kan? Oke. Masalul alim, masalul hammah. Kiai-kiai kayak begini ini ibarat pemandian air panas. Sebetulnya begini, hammah itu seingat saya kalau di kitab-kitab al-hammah itu ma'u ainu ma'in harin yustashfa bil ikhtisali fiha. Apa ya? Sumber mata air panas yang biasa dipakai untuk berobat. Ya kan? Oke kan? Hampir mirip kayak apa namanya? Guci. Jadi kiai itu kata Imam Nawawi nasibnya kayak nasibnya sumber air panas Guci. Ta'tihal bu'ada tapi wa tatrukuhal akriba. Yang paling sering main ke Guci itu orang jauh apa orang dekat? Orang jauh, orang dekat gampang lah, besok-besok bisa. Gampang lah, santai lah. Kiai juga gitu. Kayak saya ini dihargai ya di Tegal, di rumah yang nggak ada yang menghargai saya. Ta'tihal bu'ada tapi wa tatrukuhal akriba. Yang dekat-dekat, bahkan mohon maaf sampai keluarganya pun kadang untuk kok jangankan membantu, untuk mencoba mengikuti saja itu tidak siap. Apalagi melihat betapa berat perjuangan yang namanya khidmah, pengabdian untuk masyarakat. Ngajak ngaji orang itu sulitnya minta ampun, apalagi ngajak keluarganya ngaji. Ngajak orang itu sulitnya minta ampun, apalagi ngajak keluarga sendiri. Kiai-kiai ini kalau acara-acara muslimat fasihnya minta ampun, tapi coba suruh midatoni istrinya, yakin bisu. Yakin bisu. Lah kok kiai-kiai ini, saya yang sudah agak nasional saja. Lah Masya Allah, sampean kok gak percaya. Iku misalnya saya kemudian misalnya istri saya senyumnya mulai tidak simetris begitu ya. Saya ngomong sama istri saya, "Dek, Rasulullah itu pernah dawuh." Stop. Wah itu jangankan tadi saya mau ngomong apa, hadisnya pun lupa saya. Loh, piye? Sudah kok saya. Kanjeng Nabi pun itu digetak dari Aisyah diam. Kanjeng Nabi, khairul anam khairul bashar. Alladzi qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi haqqihi laulaka ma khalaqtul aflaq.
Kalau nggak ada kamu, jagat ini tidak saya ciptakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu digetak Dewi Aisyah ya. Masya Allah. Jenengan semua saya yakin bagi teman-teman santri senior pernah ngaji kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali itu meriwayatkan satu kisah di mana Rasulullah itu dinantikan oleh Sayyidah Aisyah karena beliau pengen apalah, ya kan gini ya, ibu-ibu itu atau perempuan itu kan kadang-kadang pengen marah, sedangkan bapak-bapak nggak ngerti sebetulnya masalahnya apa. Loh, iya apa enggak? Kan sering begitu itu. Saya itu 2 atau 3 hari yang lalu itu lihat media sosial, kemudian ada yang menarik. Jadi ada laki-laki sedang nyetir mobil begitu, dimarahin sama istrinya, kemudian dinasihati sama istrinya. Saya lupa persisnya, juga nggak pengen saya ingat-ingat persisnya karena itu bukan hadis, juga nggak pada penting. Tapi saya hanya akan menceritakan kronologinya. Pokoknya intinya, yang perempuan itu kemudian ngomong, sebuah rumah tangga itu yang paling penting komunikasi. Akhirnya laki-laki itu sambil nyupir ngomong sama istrinya, oke, kalau gitu salah saya apa? Oke, kalau gitu salah saya apa? Kok tahu-tahu kamu marah? Apa yang dilakukan istrinya? Langsung menoleh ke arah pintu, diam 1000 bahasa. Padahal dia baru saja ngomong rumah tangga yang penting. Kemudian laki-laki ngomong, oke, kalau begitu salah saya. Membangun komunikasi nggak tuh? Membangun komunikasi apa tidak? Tapi apa reaksi penasihatnya? Loh, memang angel, paham Pak? Kowe ojo aneh kowe, paham Pak? Memang angel. Kanjeng Nabi pun mengalami hal sulit seperti itu. Ketika Sayyidah Aisyah kemudian menantikan kepulangan Rasulullah yang ternyata tidak pulang-pulang, yang umumnya Rasulullah ba'da dhuhri, ba'da jama'atid dhuhri itu pulang, tahu-tahu beliau ngaji. Ngajinya sampai asar. Setelah asar beliau nantikan harusnya pulang, ternyata tidak pulang. Padahal kan deket tuh, jenengan kan tahu mihrab Rasulullah dengan kamar Sayyidah Aisyah kan. Bagi teman-teman yang pernah haji atau paling tidak umrah kan ngerti itu nggak jauh itu. Ternyata nggak pulang juga. Sayyidah Aisyah, ya ibu-ibu loh Pak. Kalau sudah marah kan, jangankan kok, jangankan kok lampu merah, ya apapun ya beliau terjang pasti itu. Di depan para sahabat-sahabat top Rasulullah sedang mengaji, Sayyidah Aisyah langsung dawuh di depan Kanjeng Nabi di masjid itu, innakal ladzi taz'umu annaka nabiyyun, innakal ladzi taz'umu annaka nabiyyun. Bener sama ngaku-ngaku jadi nabi. Nabi kok kelakuannya kayak gini begitu ya. Coba bayangkan. Atau ada beberapa kitab itu nuskhahnya antal ladzi taz'umu annaka rasulullah. Apa kamu yang ngaku-ngaku jadi nabi? Coba bayangkan. Istri itu kalau lagi marah, suaminya Nabi pun langsung dilakukan kenabiannya, apalagi hanya ustadz. Mohon maaf ini, jangan tersinggung. Apalagi hanya ustadz kecamatan, mohon maaf ini. Artinya ngajak orang ngaji itu sulitnya minta ampun, apalagi ngajak keluarga, apalagi ngajak istri. Sulitnya Masya Allah. Padahal perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara alladzi waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Tapi siapa yang diperintah untuk kemudian kita pastikan selamat? Keluarga kita. Kadang-kadang kita itu lebih sibuk untuk bagaimana berdakwah keluar, tapi tidak sibuk untuk bagaimana kita berdakwah ke dalam. Dan itu sulit. Memang angel. Makanya akhirnya yang mlebu neraka ya faktornya kan. Ya kayak awake dhewe gitu, Pak. Lah iya kan besok itu kan ada panggung di neraka.
yang cukup luar biasa yang bisa ditonton oleh semua ahli neraka, dan di situ kan isinya kan kita-kita. Ya karena kita-kita ini la naf'alu ma na'mur tapi wa naf'alu ma nanha. Karena kita ini tidak melakukan apa yang kita perintahkan, tapi kita melakukan apa yang kita larang. Kita ini ya ayuhan nas ittaqullah ittaqu rabbakum hatta tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi kita sendiri yang ini iki bentuke kan ya mangkane kuwi kan ya bahaya banget kan, paling medeni kan kayak aku ngene iki. Tapi ya tetap keren. Artinya ning donya disambut, ning kono ya menjadi sebuah pertanyaan. Loh Gus, kok di neraka jenengan? Tetap keren karena semua orang ngerti itu. Tetap keren. Iya. Loh kenapa Gus? Jenengan dulu kan Masya Allah. Ya semuanya Masya Allah saja. Lagi ya biye, pancen biye. Makanya kan bener tuh. Makanya ya ayyuhar rajul al muallimu ghairu halal li nafsik halal li nafsik apa jenenge kana ta'limu. Ya ayyuhar rajul al muallim ghairahu halal li nafsik kana ta'limu. Orang-orang yang sok-sokan punya KTP Ustadz, artinya yang sudah siap pakai baju takwa, sudah siap pakai kopiah putih, sudah siap untuk kemudian mencoba untuk merangkul siapapun ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong ingat, ketika kamu memberikan nasihat, nasihat itu untuk kamu. Ketika kamu perintah kebaikan, perintah itu untuk kamu. Ketika kamu melarang keburukan, tolong sadari larangan itu untuk kamu, bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain. Ya Allah, memang angel Pak, memang ya berat. Tapi kata Imam Nawawi diteruskan, fabainama hiya kadzalik idh ghara ma'uha wa qad intafa'a qaumun wa baqiya qaumun akhar wa baqiya akharun, ada yang wa baqiya qaumun yatafakkanu. Ketika kemudian kiai-kiai yang dekat dengan kita, kiai-kiai yang hari ini selalu ngimami tanpa pernah kita hormati, kiai-kiai yang selalu hadir tanpa pernah kita undang secara resmi, tahu-tahu di sana datang, kemudian ikut tahlilan, bahkan kita suruh ngimami tahlilan, tidak pernah kita hormati, paling pol kita kasih berkat telurnya utuh, hanya gitu situ saja. Tahu-tahu meninggal. Idghara ma'uha. Ghara itu maknanya kalau di pondok-pondok maknanya asad. Asad itu apa Pak? Tegal Pak? Asad. Kering. Kering itu apa kalau Tegalnya apa? Asad. Sama kan sadnya. Nah, idghara mongko nulis sad apa ma'uha banyune hammah. Wa qad intafa'a qaumun. Kemudian beberapa orang mungkin ada yang sudah mulai mengambil, pernah merasakan khasiatnya, manfaatnya, maziyahnya, tapi wabagia qaumun yatafakkanu, yang ada pada akhirnya adalah penyesalan-penyesalan. Kemarin musola ini tidak pernah geger, besoknya geger. Ini yang teruskan ngimami siapa? Ada yang ditunjuk ngimami nggak istiqomah, ada yang merasa berhak ngimami tapi nggak ditunjuk, akhirnya bikin musola sendiri. Loh, ada yang kayak gitu itu ya? Loh, anak sing model ngono apa gak? Akeh loh. Artinya gini, orang buruk itu memang banyak masalahnya, tapi orang baik itu banyak buruknya. Mohon maaf ini, kamu jangan pikir orang baik itu baik tok, ndak ada, nggak mesti. Ada orang ahli jamaah, belum tentu dia memang ahli jamaah. Kenapa dia istiqomah aja? Ya karena kebetulan jadi imam saja. Iya, oke. Sekarang Irham masih enak suaranya, dia masih fasih, dia masih sehat, ngimami enak. Tapi tahu-tahu beberapa tahun kemudian ada mungkin keponakannya, mungkin tetangganya yang lebih enak suaranya, lebih fasih, dia udah mulai menua. Irham diomongnya beseng tuwe-tuwe, Mas, wayai gantian. Sampeyan istirahat ae, iku kambek regenerasi, sing nom-nom kon maju, kon mulai belajar ngimami, belajar khutbah. Apa pantes? Tapi ya terserah, gak apa-apa, monggo bismillah, ngono.
tapi sesuk-isuk gawe masjid dhewe. Lah, iku masalah ya, paham enggak ya? Iku ada yang kayak gitu itu. Kata mboten ada, paham ya? Mboten ada. Masih mau dikasih contoh nama? Kan enggak perlu tuh. Loh, enggak perlu ya, tapi memang begitu situasinya. Artinya ada beberapa orang itu dipertanyakan keistiqomahannya karena apa dia istiqomah. Loh, lagi itu Pak. Maka ini angel, pancen angel, padahal masya Allah, menyenoto hati angel, noto hati angel. Makanya tidak heran sama sekali ketika Al-Imam Asy' Abdul Qadir Al-Jilani kemudian mengatakan, ma wasaltu ilallah bi qiyamil lailin wala bi siyamin nahar, walakin wasaltu bil karam wat tawadhu wa salamati sadr. Saya ini mencapai apa yang saya capai, artinya kedekatan saya dengan Allah Subhanahu wa taala bisa sedemikian ini. Loh, sudah saya tanya coba, ada enggak kiai di Tegal ini yang kemudian setelah Al-Anbiya wal Mursalin tidak hadiah Fatihah kepada Asy' Abdul Qadir Al-Jilani? Enggak ada, hampir saya pastikan enggak ada. Semua kiai mesti wasilah tawassul kepada Asy' Abdul Qadir. Artinya ampuh pura, luar biasa. Ternyata ini mimbabi tawadhu beliau ya, ini jangan diartikan oh berarti Syekh Abdul Qadir nggak pernah mujahadah, nggak gitu. Cuma beliau merasa beliau mencapai apa yang beliau capai bukan karena kasrati sholah fil lail, bukan juga karena kasrati siyam bin nahar, bukan karena banyaknya tahajud di malam hari, juga bukan karena banyaknya puasa ketika siang hari. Walakin wasaltu ilallah bil karam, tapi beliau merasa beliau mencapai derajat setinggi itu karena kedermawanan, yang kedua adalah karena at-tawadhu, yang ketiga adalah salamatis syatri, karena hatinya selamat, hatinya selamat, dermawan. Nah, kita sama sekali nggak punya tuh. Jenengan ini termasuk orang dermawan atau tidak? Sebentar. Kata gaya awalmu. Imam Ghazali itu menyimpulkan. Imam Ghazali itu menyimpulkan bahwa tahta darajatin nubuwah itu ada darajah namanya as-siddiqiyah. Ada satu ketulusan, ada satu keseriusan, ada satu loyalitas top untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kenal ada sahabat paling istimewa namanya Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk mencapai darajah As-Siddiq itu ternyata kata Imam Ghazali itu cukup berat. Beliau kasih contoh. Derajat pertama itu minimal as-sidqi fil qaul. Jujur, tulus, lurus dalam ucapan. Itu derajat paling rendah. Ngomong jujur yang sekarang kita saja sudah nggak punya, itu adalah derajat jujur paling. Kemudian adalah as-sidqu fin niyah, jujur dalam niat. Allah yataharrak, sebetulnya Allah yaf'al wa Allah yatruk, Allah yaf'al wa la yatruk illa ayyakuna al-ba'is Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah bergerak, tidak pernah melakukan apapun atau tidak melakukan apapun kecuali motivasinya pure karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu nganan? Ya karena Allah. Kenapa kamu suka? Karena Allah. Kenapa kamu tidak suka? Ya karena Allah. As-sidqu fin niyah. Kemudian as-sidqu fil azmi. Semua dari kita memiliki harapan besar dalam kebaikan. Pasti itu. Sebusuk-busuknya kita, seburuk-buruknya kita selalu punya cita-cita besar untuk hal-hal baik. Sak rawat-rawate wong iku pengen kaji ora? Iku contoh, paham ora? Sak rawat-rawate wong pengen anaknya jadi anak yang solih solihah apa tidak?
cita-cita besar. Bahkan setidak-tidak punyanya orang itu kalau ada masjid atau ada madrasah atau ada hal-hal keumatan itu selalu pengen bantu apa enggak sebetulnya? Pengen, cuma kebetulan belum ada yang ia buat bantu. Ada azmi untuk hal-hal besar itu ada. Niatan-niatan besar untuk melakukan hal-hal positif itu ada. Tapi jujur berikutnya adalah asidku fil wafa bil azmi. Sekarang saya kasih tamsil, saya kasih contoh begini. Jenengan tadi kan bilang, jenengan pengen haji apa tidak? Pengen kan? Ketika kemarin, di awal bulan kemarin, ada beberapa tetangga kita berangkat haji, gitu betul. Jenengan kan ikut mengantarkan itu keberangkatannya. Dalam hati pengen banget apa tidak? Ya Allah, kalau saya dimudahkan rezekinya, saya dikasih kesempatan, saya akan berangkat. Gitu betul. Saya kalau punya rezeki ya Allah, tahu-tahu tanahnya laku. Kita langsung berangkat ke Kementerian Agama untuk daftar haji. Apa kita langsung berangkat ke dealer untuk kredit kendaraan? Jujur, ini sendiri, gak jujur ya. Mana dulu ini? Apa kemudian kita ke toko emas kecamatan untuk mengambilkan gelang mendapatkan senyuman istri? Atau kita ke bank untuk mengambil kuota haji? Kemana itu kita? Golek emas atau golek gaji? Artinya apa? Ndak, sudah gini, sama paling gampang ya. Contohnya ya, betapa al-wafa bil azmi itu sulitnya minta ampun. Semua, wis toh, aku ngomongi gak mek kanggo sampean tok. Baik kita masuk kiai barang podo, masih aku ya kadang-kadang ngono. Lho tenan nih, lho, aku ya kadang-kadang ngono. Itu masya Allah. Coba nih kiai yo, akeh lho, coba mau anggap gak akeh, ngawur ya kamu. Loh, iya apa enggak? Misalnya ada orang datang minta-minta atau ada apa misalnya, atau kita pas lagi ngopi di mana begitu, tahu-tahu ada pengamen atau ada orang minta atau apa, kita pengen tuh ngasih 10.000 dalam hati, oke kita pengen ngasih 10.000. Tahu-tahu setelah kita buka dompet, buka tas, ada 2.000, itu jadinya yang mana itu? Gak jujur ini, Yang mana ini, apa? Masuk kiai yo podo ae, cuma anggap cuma anggap gak bodoh ae. Saya itu kan elek wong tukang ngaji niku kan kakean hukum. Kakean ngerti hukum, kan elek tukang ngaji, asli. Saya itu pernah diingatkan sama saudara saya yang dulu diingatkannya sebelum dia belum jadi besan saya, namanya Gus Fahim. Jika patek sungkan ngono kan saya kira dok sungkan mergo kan besan to. Biyen kung patek sungkan. Iki dulurku sitoki kakean ilmu kurang amal. Lah aku ya sepakat dan saya memang sepakat itu. Dan saya santai-santai saja. Padahal al ilmu wal amal itu tahu aman wa ummuhuma ulul himmah. Saya ngerti, apa yang ngerti aku lek ngilmune ngerti ae, nglakoni ini sing gak patek pengen. Kemarin itu kan Idul Adha, ya toh? Kabeh ngerti bahwa at-tadhiyah itu sunnah muakkadah inda madhabina. Semua ngerti karena hanya sunnah. Dan rata-rata kiai itu dapat kiriman dari beberapa orang, ada yang kirim kambing, ada yang kirim sapi, walau karena APBN. Gak ini. Lo kan, ya kita, iya bukan, iya bukan, artinya apa? Dan itu kan kosong, karena itu sebetulnya dari umat untuk, namanya nggak ada sebetulnya, cuma yang ngasih kebetulan ada namanya. Tapi sebetulnya sapi itu kosong. Itu sangat mungkin untuk kemudian kita kasih itu nama kita, langsung kita kayak mudhahi, kita kayak orang yang sedang berkorban, sudah langsung. Hadza min abdik Abdurrahman Al-Qaus misalnya,
Fataqabbalha ya Rabb biqabulin hasanin maufurin. Allahu akbar. Kayaknya kan ya iso ae. Santai ae Mas. Ya kita ya ngerti beberapa ulama-ulama yang lain mengatakan ini adalah wajib. Tapi wong kiai kakean maca kitab mesti golek sing sunnah. Tapi ngomong uang sampean kabeh kudu kurban ya. Sampean jangan gak kurban. Kalau ada kesempatan kurban. Nanti kambingnya dititipkan di rumah saya. Kan gitu. Tekniknya kan gitu tekniknya. Nggak pengen itu saya. Ya artinya saya ngerti, sapi banyak, kambing banyak. Nggak pengen saya. Sampai ketika kemudian malam lebaran diberitahu sama anak-anak bahwa Mbah Yai perintah saya untuk mewakili beliau khutbah. Khutbah kan matlaah ya. Matlaah moco maneh. Kok ulama-ulama sing top-top sing bendino kak Fatihai bendino kak gawe pendapete. Untuk pendapat yang kali ini kok saya kok pengen pakai pendapat yang lain. Misalnya kayak Sufyan Tsauri, setiap hari kita sampaikan Sufyan Tsauri mengatakan seperti ini, Sufyan Tsauri mengatakan seperti ini. Ketika pendapatnya Sufyan Tsauri terkait kurban yang mengatakan itu wajib, nah kita coba pengen lewati. Ya Allah, ya lah kita coba. Ngapunten nih, lo enggak ini penyakit kiai pancen paham ora? Sisi kayak ono isine aku cuh. Kok ngene? Oke. Setelah selesai sholat, mikir kan, anak-anak kan hanya laporan toh. Gus, kita punya sapi sekian. Oh iya, siapkan itu semuanya dengan baik. Ambil mikir, kiai, duit. Kayak aku kan duit asli. Ya cik mikir. Padahal kita tidak pernah mikir sama sekali untuk kemudian beli apa, makan apa. Wayah ngono mikir, ya. Penyakit pancen. Makanya al-ba'is huwallahu subhanahu wa ta'ala itu adalah hal yang sangat sulit. Oke lah, bismillah kita korban. Teleponlah peternak. Kita telepon peternak. Pak, ada kambing yang bagus, yang paling bagus. Oh ada Gus. Berapa harganya? 15 juta. Otaknya loh. Cangkem kuwi meh muni ngene. Enggak iso to rolas. Padahal bar muni ada kambing terbaik apa tidak yang tersisa. Ada Gus. Berapa? 15. Bisa ndak? Meh. Loh, padahal kita udah ngerti bahwa ini litadhiyah. Iki kanggo korban cik pengen ngenyang koyok bakul balibul. Loh, kan kulo itu kan karena saya. Oke, mohon ya selesai. Oke, siap. Kak jawab akhirnya. Oke, siap. Sudah kirim aja. Karena itu saya, ya kan cione wong krungu. Telepon lah ada satu juragan telepon. Saya yakin bahwa juragan ini mestilah krungu aku harap ngetokno duit kan mesti gak gelem deh. Mpun gampil nih kula atasan nih. Jenengan ngersakaken kurban. Siap Gus, pun kula atasi. Loh, iku cangkemku yo meh muni. Oke, meh muni le. Asli le. Ya Allah. Pancen neraka tenan pancen Loh, kayak aku ngomong, artinya bahwa konsistensi dalam keinginan baik itu tidak mudah. Semua orang pengen baik, tapi terus baik itu berat. Likullin ila sya'bil ula harakatu, walakin azizun lirijali thabatu. Semua orang mesti pengen baik, tapi terus baik. Itu tantangan Bapak. Tantangan betul itu. Duwe rizki, punya rizki. Oke, kita gambar misalnya pondok misalnya.
oke kita bangunan ini kita akan selesai uang 1 miliar. Sudah, ngumpul uangnya 1 miliar. Otak nakalnya masih pengen ngubungi teman-temannya yang kaya-kaya, gak pengen bantu. Padahal ini kalau ada apa enggak ya? Pancen bajingan kadang-kadang ya. Gak nun sewu. Itu di Jawa Timur, gak tahu kalau di sini saya gak ngerti. Gak itu otak saya sendiri. Saya hanya ngomong otak saya sendiri, terserah. Artinya belas gak ngerasani sopo-sopo, yo gak nyinggung sopo-sopo, itu aku, paham ya? Itu saya. Artinya saya menceritakan bahwa siapapun di antara kita potensi selamatnya sangat terbuka, tapi potensi tidak selamatnya juga ada. Artinya saya panjenengan ini sama-sama nggak jelas nasibnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kemudian kita selalu berharap, meminta, berupaya. Karena hanya berharap tapi tidak pernah berupaya itu tolol namanya. Kita hanya berharap, berupaya, moga-moga kita semua husnil khotimah. Wis kaono garapnya apa maneh awake dhewe. Karena bodoh, Pak. Penyakit kita ini sama. Saya kemarin cerita sama anak-anak itu. Kadang-kadang ada beberapa teman-teman kumpul, ayo kita makan-makan, ayo aku pengen sedekah mbek arek-arek ngajak mangan, wong bendino ngongkon, ayo ajak mangan. Nanti nyampe ke warung, tahu-tahu ketemu siapa gitu. Pengen moro-moro Kak Sapa, padahal aku nyopo iku tok manane gratis. Loh, gila gak? Loh, sampean paham Ustaz? Sampean paham kan? Lah iya kalau misalnya saya masuk warung, kemudian ada temen Kak Sapa, Pak, Dukus sampean, Dukus, Masya Allah, kan mesti meja itu beres kan? Mananya kan gitu. Ya pancen bajingan, saya, tapi saya nggak ngomongkan siapa-siapa, ini saya. Ini pengalaman saya sendiri, kan dulu, paham nggak? Masya Allah, memang abad Pak, memang abad. Dan itu bukan kok karena saya, karena kata-kata beliau-beliau semua itu, orang-orang itu semuanya hanya menghargai orang tua saya, kakek saya, apa yang selama ini beliau berikan kepada para santri, kepada para alumni, kepada ilmu, bukan karena saya. Ya mohon maaf, misalnya kayak putra-putra para kiai, putra-putra masyayikh. Saya itu dulu punya teman, itu siapa namanya itu? Iki siapa iki jenenge iki? Suhel dulu jenenge. Sahil sapa jenenge? Sahil Abdurrahman. Anu lho sing lugu sing nyusul aku lho ya. Muridku lho sapa sing pekok lho bocah sapa jenenge? Jenenge sapa? Sahil sapa jenenge? Sahil Abdurrahman. Sahil Abdurrahman. Nah, iku muridku iku sak kelas be aku. Aku iku lamun toh dulur-dulure ora jagoan-jagoan wis gak gua zaman azali bocah. Aku lali, mbuh pas mulang alfiyah apa-apa, aku lali dadi gurune Sahil aku lali. Walhasil rasa terima kasih kami kepada para pendahulu Sahil lah yang membuat Sahil harus saya bangunkan setiap kali sekolah. Sekolah Sahil kan aku yuk gurune, tekone dhisik aku deh Sahil. Takone yuk Sahil. Aku mlebu kelas gak delok Sahil gak ono, gugah. Goleki, ndak ada di kamar, cari sampai temu, bawa ke sini. Bawa ke sini hanya untuk berterima kasih kepada para pendahulunya, kepada para sesepuhnya, karena hampir semua di sini ini semuanya yang sepuh-sepuh, semuanya ngajinya di pelosok. Makanya sumpah sesat, tapi aku tetap demen. Aku tetap demen sebabnya ya karena itu bahwa min abaril birru ayyasila rajul ahla wuddi abihi ba'da ayyasil. Di antara cara kita berbakti paling efektif adalah memastikan hubungan baik yang selama ini dilakukan oleh para sesepuh kita itu berkelanjutan, jangan sampai terputus di kita. Makanya ketika Sahil mulai ngaji, mulai gelem ngaji, aku diomongi, alhamdulillah Gus sak menika dalam ngaos aku belas gak duwe ekspresi, meneng gak ngawaki aku, gak ngawaki ora gak tanggepi, ora gak jawab, tapi hakikate dalam hati kecil saya tetap ono alhamdulillah, tetap ono rasa syukur bahwa ini semua tidak akan boleh terputus, tidak boleh untuk kemudian pedet hanya di sini saja.
Kenikmatan-kenikmatan ini harus berkelanjutan, harus berkesinambungan. Karena aku wingi nyawang sahil moro-moro teko Mas. Kudu ngepro asline aku. Nyapo cahya bocah iki nyapo. Tapi kan bentuknya sekolah kuwi. Gek jenenge padha ambek aku. Padha-padha Abdurrahman. Juh. Iki nyapon cah iki. Anu iya gampang aku. Nggih, tapi kita ajeng-ajeng jenengan saged tahu ya. Gak ngawaki blas, gak ngawaki, tapi terekam itu. Ya karena memang aku setahun loh urip sak kelas itu. Dan selalu bikin ulah. Gak apa-apa. Kak hitung sebagai penebusan dosa saya ketika saya dulu sekolah, guruku Ustadz Fakih wong Tegal. Sangat berulah, jauh lebih berulah daripada berulahnya Sahil. Dan Ustadz Fakih tetap setia. Makanya saya juga harus setia. Iyalah, makanya biru abakum tabirukum abnaukum. Berbaktilah kamu kepada para sesepuh. Insya Allah yang muda-muda ketika kamu sudah sepuh, yang muda-muda akan berbakti. Kenapa saya dicoba Allah Ta'ala dengan murid yang modelnya kayak gitu? Ya karena ketika saya jadi murid, ya kayak kue. Lah aku biasa ya. Makanya saya di mana-mana selalu ngeritik, kamu itu jadi orang tua jangan terlalu banyak tuntutan terhadap anak. Wong kamu nggak baik-baik amat, kok nuntut anak yang super baik, bukan hanya baik tapi super. Kamu dulu itu tidak naik kelas biasa, anakmu nggak ranking kok bisa marah-marah. Wong padahal bapaknya biyen orang munggah baik tahu. Bisa nih anaknya guru ora ranking ngamuk. Aku tadi anaknya kak uncali asbak. Beda dengan bapak saya lah. Bapak saya ketika ngomong kamu kue goblok lah, tapi pancen bapakku loh. Ketika saya kelas 3 ibtidaiyah atau mungkin mau kelas 1 ya Pak ya, aku itu mulai kambek bapak dibelajari moco Bukhari. Pernah dihantam gelas sekeras-kerasnya sama bapak saya. Kowe kok goblok men anake sapa kowe? Lah kita kan ya enggak ngerti. Kita kan lah ya iki saksi ini kan model ngene-ngene iki ya. Saya kan anak sipir ya. Kalau untuk santri mesti ngerti, anak ibtidak. Kita kan anak ibtidak, enggak ngerti kalau dalam kitab Bukhari sebelum haddatsana itu dibacanya kasih qala haddatsana Mughirah bin Syu'bah, qala haddatsana macam-macam. Lah saya kan nggak ngerti, nggak ada tulisan kolanya kan nggak ada, nggak ngerti. Tahu buandem gelas bapak. Dan saya nggak apa-apa. Mulai itu saya merasa saya ini memang ampuh. Ya karena gelas aku nu gede nih nggak apa-apa. Jadi aku ya mikir, aku ini pancen ampuh. Aku ya. Goblok tenan gue. Gue anak sapa? Kenapa bapak saya mau bertanya? Maklum, karena ketika bapak saya usia 11 tahun, bapak saya sudah mbadali Mbah Yai Jazuli untuk ngaji Muslim. Dan ketika bapak saya umur 8 tahun, bapak saya sudah selesai ngaji Minhajul Qawim, sudah selesai ngaji Fathul Qarib. Usia 8 tahun, kita 8 tahun, main neker saja belum lurus. Loh, iya gak Pak? Maka ketika bapak saya ngomong kowe goblok, lah ya pantas. Lah kowe ngarani anakmu. Lah kowe piye? Loh, ya nuwun sewu loh, mohon maaf ini Pak, jangan tersinggung walaupun ini mungkin sangat menyinggung. Loh, iya kan, makanya kula niku misalnya anak saya membawa rapot gitu Pak. Anak kula tahu-tahu nyodorkan rapotnya ke saya. Saya lihat berapa bijinya, saya lihat berapa. Karena ya tinggi pantas-pantas toh. Sebetulnya saya nggak tertarik sama sekali dengan rapot itu. Ibu kadang-kadang bertanya, anakmu katanya gak ranking le, nasihati. Kalau nasihati saya siap, tapi kalau suruh marahi nggak siap saya. Karena saya tahu diri, saya pun nggak pernah ranking. Kadang ujian saya nggak ikut. Kenapa?
Menurut saya hidup ini sudah ujian, ngapa ditambahi lagi? Loh, lah jadi ad-dunya darul fana'i wal bala. Dunia ini tempat yang sangat mudah bergeser, dan ini adalah tempatnya cobaan dan ujian. Lah nyapa mau tambahin daftar ujian? Geblek apa? Lah wong bapak kaya ngene kok moro-moro ndongane gayane Rabbana hab lana min azwajina. Malaikate males. Mengantarkannya males. Malaikat kan ngantarin tuh semua doa-doa yang kita minta, laporan ke Allah Ta'ala. Ini fulan, ini mintanya ini. Loh itu kenapa itu? Itu apa itu yang kamu coret itu? Ini minta anaknya baik. Kenapa kamu coret? Enggak realistis. Loh, Pak, lah piye? Kamu mintanya apa? Lah piye, Pak? Masya Allah. Kadang-kadang kula niku terus ngomongnya anak ya kudu guyu ya nangis, padahal tidak ada rasa pedih bagi orang yang benar-benar berpikir akan masa depan. Kayak pedihnya ketika anak-anak kita tidak sesuai harapan kita. Nggak ada. Ini kita kalau mau jujur-jujuran, sebetulnya dalam hati kecil kita, mending kita dapat uang 5 juta, apa mending kita lihat anak kita mulai istiqomah jamaah. Mulai mamang tuh gue mulai mamang tuh. Gue saya kata ke ibu, coba saya tanya jenengan. Bupati Tegal itu jenenge lali aku, nomi lho jenenge. Ishak. Tahu-tahu ngumumkan misalnya. Ngumumkan kupon hadiah, pemenangnya berhadiah umroh plus uang saku 25 juta. Wes. Atau yang menang dapat uang 10 juta, sudah gitu aja, enggak usah banyak-banyak. Tahu-tahu jenengan suruh milih. Anaknya ranking 1 di madrasah sama dapat uang 10 juta. Jenengan milih mana, Bu? Gak jujur. Jenengan dapat informasi dari kepala sekolah bahwa anak panjenengan ranking 1 di madrasah, sama jenengan dapat informasi dari Pemkab bahwa jenengan dapat hadiah 10 juta. Ini mohon maaf, membahagiakan mana WA-nya? Gak jujur. Mesti jangan pilih gini, ranking 4 gak apa-apa, yang penting 10 juta. Ayo bang, Masya Allah. Padahal kata Al-Imam Al-Ghazali, as-sabigu amanatun inda walidayhi wa qalbuhu at-tahiriku jawharatun nafisatun syadijah wa khaliyatun angkuli naqsi wa surah. Bahwa anak kita itu adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus benar-benar kita jaga, kita dampingi, kita antarkan, kita arahkan untuk kemudian selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan hasanah fid dunya juga hasanah fil akhirah. Kita antarkan saja, karena pada ujungnya anak kita bukan milik kita. Loh iya Pak, tidak bisa. Anak kita memiliki takdirnya sendiri, anak kita memiliki bagiannya sendiri. Kita hanya bersifat menjaga amanah ini dengan baik. Ya sebagaimana fi babil amanah lah, menjaga amanah ini sebaik-baiknya. Dan mereka semuanya ini ternyata, kata Imam Ghazali di ujung itu, fa in awida al khair wa ulimah nasya alaihi wa sa'ida fid dunya wal akhirah. Ternyata anak-anak kita ini kalau memang mulai awal dia ini biasa melihat hal-hal yang baik, kemudian dia tumbuh di lingkungan yang baik. Lingkungan pertama kali dia tumbuh itu di mana? Di rumah, di tengah-tengah keluarga, di antara kedua orang tuanya. Fa in awida al khaira wa ulimah nasya alaihi, maka karakter kebaikan ini akan kemudian pelan-pelan menancap pada dirinya. Wa sa'idza fid dunya wal akhirah, dan potensi untuk dia kemudian berhasil, sukses, selamat fid dunya wal akhirah semakin terbuka. Wa syarakahu fi tawabih abawah wa muallim wa kullu mu'addib
Dan ketika kebaikan-kebaikan yang menjadi karakter anak tersebut kemudian benar-benar menancap, benar-benar istiqomah, maka semua hal baik yang ia lakukan pahalanya akan mengalir terus tuh, syarakahu, kepada orang tuanya, kepada guru-gurunya, bahkan kepada siapapun yang sempat memberikan contoh atau arahan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Mungkin itu keluarga, mungkin itu tetangga. Mohon maaf ya, dulu itu tetangga ngurusi anaknya orang lain itu biasa. Dulu, mohon maaf ini, misalnya kita ini main bola sampai menjelang maghrib, maka tetangga kita itu sangat lantang untuk meneriaki kita, maghrib mulai, iya boga. Loh, nggih mboten. Endang salat sementek asare, cepet. Tetangga kita berani ngomong gitu. Sekarang berani enggak? Ya dicelatu wong tuane malah. Ketika anak pulang lapor orang tuanya, saya tadi diteriakin oleh Pak siapa misalnya, oleh Man siapa misalnya. Marah enggak itu orang tua sekarang? Marah. Kalau dulu enggak ada, Pak. Kalau dulu ada tetangga marahin anak kita karena kenakalan kita, maka karena kenakalan anaknya, maka orang tua dulu itu biasanya malah berterima kasih. Matur suwun ya, matur suwun, makasih. Anak saya sudah diingatkan. Makanya dulu kalau mau pergi, titip anak-anak ke tetangga itu tenangnya minta ampun. Titip anak-anak saya. Karena dulu itu pantas. Misalnya ada anak pulang terlalu malam, disikat sama tetangga itu pantas. Lah kalau sekarang nggak pulang aja lillahi ta'ala. Loh, nggih betul. Karena memang secara sosial sudah sangat berbeda ini. Memang sangat berbeda. Makanya wa mu'adzib itu mendapatkan pahala ya karena itu. Tapi sekarang orang mau nasihat, mau amar ma'ruf nahi anil munkar, berat. Tapi yang mau saya ceritakan adalah fa'in uhmila ihmalal bahaim syakiya wahalak. Tapi kalau kemudian anak-anak kita, cara kita mendidik, cara kita membesarkannya itu kayak cara kita menyiapkan kambing-kambing kurban atau menyiapkan sapi-sapi untuk persiapan kurban. Sudah gini, orang itu kalau punya sapi itu kan kepentingannya hanya sehat dan tambah gemuk toh. Tambah sehat, tambah gede, tambah gemuk, sehat, tambah gede, tambah gemuk, kan gitu. Kalau konsep kita jadi orang tua itu adalah memastikan anak-anak kita itu yang penting gemuk, sehat, syakya wahalak. Dia pasti akan sial, dia pasti akan celaka, dan dia pasti akan rusak semuanya. Wa ganal wizru ala raqabati kulli qayyimin lahu. Dan semua dosanya ditanggung oleh siapapun yang bertanggung jawab atas anak itu. Ya utamanya ya orang tua. Lah padahal kita sama-sama tahu. Ayo jajal saya katakan, kamu punya sapi cuma satu, kemudian tahu-tahu jenengan pulang pengajian ini lihat di kandang tuh di belakang rumah, tahu-tahu nggak ada. Panik nggak? Panik apa tidak? Tapi kalau jenengan pulang pengajian ini tahu-tahu di kamar dibuka ternyata anakmu belum pulang, panik apa enggak? Jenengan lebih panik mana? Maghrib anaknya belum pulang sama maghrib sapinya belum pulang. Makanya bagi anak-anak, jenengan santai-santai saja dengan orang tua jenengan, wong jenengan ini tidak lebih berharga daripada lah santai saja, jenengan ini santai saja, kamu semua ini santai saja. Fa in uhmila ihmalal bahaim. Itu ngerinya di situ itu Pak. Makanya ya Allah, ya memang berat lah pokoknya moga-moga anak-anak kita benar-benar selalu mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kita sendiri sebagai orang tua moga-moga benar-benar punya kemampuan memberi uswah, memberi satu tauladan yang baik, yang kira-kira kalau memang tidak bisa membuat mereka bangga ya paling tidak mereka tidak malu punya orang tua kayak kita. Lah iya toh, lah kan pancen ngono toh.
Innamal mar'u itu kan hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a, bahwa masing-masing dari kita ini kan hanya mengukir sebuah cerita. Kalau memang cerita ini tidak bisa bikin anak cucu kita bangga punya orang tua atau pendahulu kayak kita, minimal jangan buat mereka malu pernah punya kakek, punya orang tua kayak kita. Sudah gitu aja kan, jangan sampai kan kita ya paling enggak agak keren lah ya kalau kemudian beberapa tahun setelah wafatnya orang tua kita, kakek kita kemudian cerita, kakek kamu dulu itu ahli jamaah loh, kakek kamu dulu itu orangnya masya Allah, musola-musola yang ada di sini semuanya yang menginisiasi beliau, yang ngaji di sana beliau. Oh kan, nah bagaimana bayangkan kalau seorang cucu kemudian mendapatkan informasi dari orang yang lebih senior ngomong, oh kamu cucunya Pak Anu, lah itu ayam di sini tidak pernah aman ya gara-gara kakekmu ha? Lah itu kan ya lumayan panik. Oh cucunya yang itu, lah itu dulu pertama kali penjara di Polsek dibangun yang isi bapakmu ya. Kan ya masya Allah gitu loh, fakun hadisan hasanan liman wa'a. Dan kita memang, tapi ya jangan kemudian kalau memang orang tua kita orang baik, jangan kemudian kita ini bangga. Saya dulu pernah cerita pada waktu hallnya Simbah Ki Ahmad Jazuli, saya cerita bahwa orang Tegal ini ada yang namanya Halimi. Ya, Halimi cilik kuwi lho. Aku tersinggung banget aku zaman semono. Mau dhek gawe status. Man dhanna annahu yanju bi taqwa abihi kaman dhanna annahu yashba bi akli abihi. Kan bajingan itu. Loh, saya enggak ngerti sebetulnya statusnya Halimi ini sebagai orang Tegal ini ditujukan untuk siapa, saya enggak ngerti. Tapi pas saya buka WA-nya, tahu-tahu statusnya itu, kan saya ikut tersinggung. Bahwa siapapun yang menganggap bahwa dia bisa selamat di hadapan Allah karena ketakwaan, kesolehan para pendahulunya, itu kayak orang yang merasa kenyang padahal yang makan orang tuanya. Wa yarwa bisyurbi abihi, dan merasa apa ya? Seger, merasa dahaganya hilang karena yang minum es teh adalah orang tuanya, bapaknya. Bahkan wa yasiru aliman bi ta'allumi abihi, dan dia merasa sangat alim padahal yang belajar. Dia merasa sudah kayak kiai padahal yang kiai orang tuanya. Dia macak kayak pacaannya kiai, dia disungkemi kayak disungkemi kiai, bahkan kadang dia diamplopi kayak diamplopi kiai, padahal yang kiai bapaknya. Bahkan wayasilu ila Makkah wa yaraha bimasyi abihi. Bahkan kadang-kadang anak yang tolol adalah anak yang menggambarkan kayak dia pernah haji, pernah umroh, padahal yang haji dan umroh adalah orang tua. Bapaknya biasa-biasa saja setelah haji, tapi anaknya yang nggak ikut berangkat ceritanya masya Allah loh. Itu statusnya orang Tegal yang sangat menyinggung saya. Aku panggil, makanya kak iling sampai saya aku iling, mereka aku tersinggung banget, wah ngajar saya bajingan. Tapi ya gak apa-apa, saya suka-suka saja. Tapi kan memang begitu. Apa yang mau kita andalkan? Jangankan kok kita yang hanya gus-gus itu, yang kata bapak saya hanya dus-dus itu. Rasulullah saja mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimatu binta Muhammad, ya Fatimatu binta Muhammad, salini masiti mimmali la uhni anki minallahi syai'ah. Kalau untuk uang, untuk harta kamu minta apapun yang kamu mau dari saya, monggo. Tapi kalau mau selamat atas nama saya saja nggak cukup kamu. Karena kebetulan kamu anak saya saja, kalau kamu pengen selamat di hadapan Allah, nggak bisa saya. Enggak, ini hanya pembelajaran saja sebetulnya dari Rasulullah kepada kita semua, bahwa Rasulullah itu kepada putrinya saja kayak gitu. Walaupun yo nyapong, dawuh Kanjeng Nabi ku syafaati li ahlil kabairi min ummati. Apalagi kayak Sayyidah Fatimah blas gak duwe dosa. Hampir tidak punya kesalahan. Tapi itu pembelajaran bagi kita semua yang kebetulan anaknya tokoh-tokoh yang baik itu. Kamu jangan sok-sokan.
Aja dumeh Gus terus sok-sokan. Apa meneh ono Gus kok mau nimbali santriwati, wah. Yes. Kiamat bu tangkap ae, Pak. Bajingan iku mesti. Ora mungkin ora mesti bajingan iku. Ora mungkin ora. Ngapain? Kamu telat melapor itu hanya menambah jumlah korban. Ngapain? Kan Nabi tidak pernah ajarin itu. Para masyarakat kita juga nggak gitu. Tidak ada, kalau tidak ada, berdua itu tidak ada. Bahwa kemudian harus memanggil santri putri, Kanjeng Nabi juga pernah. Tapi itu pun, Kanjeng Nabi pernah, santri putri itu ada beberapa hal yang memang disampaikan harus secara rahasia. Kanjeng Nabi akhirnya mengambil langkah, oh kalau kamu pengen ngomong sama saya berdua, ayo kita di perempatan. Semuanya suruh minggir. Akhirnya beliau kan ada di perempatan gang gitu kan, tapi kan semua orang ngerti, dari jauh kan kelihatan. Kanjeng Nabi memang berdua, tapi kan di perempatan. Lah kalau berduanya di 3 kali 4 meter kan ya. Loh, itu kan kanjeng apa? Lah enggak bisa. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil. Enggak bisa. Itu berat. Itu adalah godaan yang berat. Enggak bisa. Wong kanjeng Nabi sampai nanggung kita masuk surga kalau kita bisa jaga itu. Man dominali ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi, ada beberapa wa ma baina fakhidaihi domintu lahu al jannah. Kalau kamu pastikan bahwa yang masuk di antara kedua rahang kamu ini halal dan yang masuk di antara kedua pangkal paha kamu ini halal, saya pastikan kamu semuanya akan masuk surga. Kok iso njogo mulut yang atas dan mulut yang lain? Aman. Artinya apa? Bahwa mencari rezeki yang halal sebuah tantangan. Menjaga konoan supaya tetap halal itu juga tantangan. Dan itu tidak mudah. Kanal mufsid li dinil mar'i fil ahlab, kata Imam Al-Ghazali, batnahu wa farjah. Yang paling sering membuat santri kehilangan kesantriannya, kata Imam Ghazali. Kanal mufsid li dinil mar'i, berarti kan agama, katakan santri lah. Yang paling membuat santri kehilangan kesantriannya, bahkan seorang kiai kehilangan kekiaiannya ya rata-rata kalau enggak urusan perut ya sedikit di bawah perut. Loh, Imam Ghazali tegas, iya Pak, jangan aneh-aneh kamu gak jangan sok-sokan. Jangan sok-sokan. Makanya saya sangat tidak setuju ono santri jek enom wis ngiyai padahal jek Joko. Waqat kufiya bitazwid ahaduma. Sama lihat itu di Ikhya. Makanya ngaji wis tenanan. Dengan menikah harusnya 50% masalah itu selesai. Tinggal bagaimana kita memastikan tidak ada rezeki yang kita bawa pulang kecuali rezeki yang halalan thayyibah. Lah iya tah. Kan wis didhawuhi Kanjeng Nabi, kalau kemudian kamu tertarik melihat apa atau melihat siapa begitu kan kamu tinggal pulang saja. Wong kamu sudah punya. Fa inna malaha. Loh, ya ora. Sakjane konoannya semua delok dengan konoannya yang ada di rumah sama. Loh, dari Kanjeng Nabi ini bukan ngomong apa-apa, saya paham enggak? Oh, tapi apa setan? Setannya itu siapa? Ya kamu itu. Loh, Masya Allah. Iyaka wan nafsa la ta'man ghawailaha fa inna nafsa akhbathu min sab'ina syaitana. Yang paling penting kamu antisipasi itu bukan setan kok, setan min syayatinil jinni, bukan, tapi nafsu kamu, otak belang kita, otak kotor kita, otak busuk kita. Karena otak busuk kita jauh lebih buruk daripada 70 setan. Makanya ketika kamu ngomong ini setan, kamu bukan Nabi Musa. Kamu bukan Nabi Musa. Apa kamu? Gak bisa. Ya nafsumu kui. Puasa itu semua sepakat. Hadis sahih mengatakan semua setan itu diikat, semuanya di penjara oleh polisinya Allah Ta'ala. Maksiat jalan apa enggak? Lancar apa tidak? Lancar. Karena apa? Yang jauh lebih buruk daripada setan masih macak puasa.
Dan jalan-jalan kadang pakai serban. Loh. Dengki kan? Lah memang gitu situasinya, makanya hati-hati. Sihami alladzi armi biha walam ukhti, kata iblis. Ini iblis. Yang ngomong ini iblis. Sihami alladzi armi biha walam ukhti an-nisa. Peluru saya ketika saya tembakkan dan kemudian sulit untuk meleset, itu adalah lawan jenis. Makanya hati-hati, pintunya tutup. Wala taqrabu az-zina, taqrabu kan yang nggak boleh dekat, kalau langsung kan cakoclok. Makanya ngaji yo ben gue ngerti aulawiyah. Loh, iya tuh Pak Pak. Bocah pekok. Wala taqrabu az-zina, ini nggak sampai dekat kok langsung terjadi. Nggak ada pendekatnya, ini langsung cakoblok. Nah, tidak bisa, hati-hati. Apalagi sudah jadi tokoh, saya selalu mengingatkan, khususnya kepada teman-teman alumni Ploso. Ya sebetulnya pada alumni manapun, yang kebetulan di rumah kemudian diterima masyarakat, mohon maaf, sama ini umbian duduk sopo-sopo. Jangan ada kayak kagetnya. Apa ya kalau kata orang Jawa istilahnya orang kuat derajat. Ini apa Pak istilahnya? Orang kuat pangkat, paham nggak Pak? Gini, samaan paham maksud saya enggak? Gini loh maksud saya. Jadi berapa banyak di antara kita dulu belum punya apa-apa, belum siapa-siapa, belum jadi siapa-siapa, maksudnya baiknya minta ampun. Tapi ketika kemudian dia jadi tokoh, kemudian wataknya ini berubah semua. Ada apa enggak yang kayak gitu? Zaman cik wong biasa, wong gak duwe apa-apa, apike gak karuan. Tapi mbahasan dilal sampai Allah Ta'ala diwalik nasibe, rizkinya kemudian dimudahkan, kewibawaannya ditambah. Tahu-tahu atraksinya Masya Allah. Ono gak semua ngono kuwi? Nah, itu loh maksudnya. Artinya lah, makanya teman-teman alumni tolong. Kan gini ya, sampean dulu berangkat misalnya mondok. Sampean mondok enggak meyakinkan sama sekali. Loh, iya toh. Casingan enggak meyakinkan, masa depan enggak meyakinkan, sembarang kali enggak meyakinkan. Tapi ketika kemudian tahu-tahu kamu pulang, satu momentum saudara Irham tidak bisa hadir. Mbuh masuk angin, mbuh nyapo, tahu-tahu sampean kan juga ada di Ploso kan? Sampean coba doa nanti jenengan ya. Doa penak bae ndonga. Sesuke munda. Mas, sampean kalau ngimami tahlil gimana? Ngimami tahlil penak. Sesuke maneh moro-moro coba jenengan ngaji ya, ini kan mau menjelang puasa atau ini ada malam Jumat diisi ya, sampean ngaji apalah terserah. Ngaji penak. 1-2 orang kemudian mulai menghargai. Kemarin nggak dikasih berkat, sekarang kasih berkat. Besok lusa tahu-tahu sudah tambahi amplop. Tahu-tahu ketika dia ngomong didengarkan orang. Dia coba kasih nasihat didengarkan. 1, 2, 3. 10, 20 mulai ada yang respect, diterimalah di tengah-tengah masyarakat, umat mulai ada. Tahu-tahu sambil ngelamun, saya kok hebat ya, kan ya bajingan. Apanya yang hebat? Allah Ta'ala membuka pintu khidmah, tapi kamu lihat itu adalah pintu maksiat. Allah ngasih kamu kesempatan untuk nasri ilmi masyayikhikum, tapi kamu lihat ini adalah idhari anfusikum. Kan bajingan. Kamu harusnya ini adalah momentum di mana kamu mengenalkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kamu ambil sebagai momentum untuk mengenalkan dirimu. Kan pancen ngejak gelut. Moro-moro mulai dititipi, Ustadz, gimana kalau di samping musola ini kita kasih kamar-kamar gitu, nanti siapa tahu ada yang pengen ngaji nempet di sini, mulai 1-2 anak teko, api 20 anak, api tahu-tahu mulai ada anak putri datang, 1-2 api, 3-4 api, kelima agak lumayan cantik. Ini makanya kata paman saya, Mbah Yai Munif, ketika kita hatam Wahab dulu, Mbah Yai Munif dawuh,
Memastikan niatan kita merupakan niat yang baik. Saya lupa kalau redaksinya, tapi intinya itu. Memastikan niatan kita dalam setiap langkah kita merupakan niat yang baik, itu adalah segalanya. Karena acap kali Mbah Yemun itu memang selalu punya bahasa sing melampaui zamannya, gitu nggih. Bahasanya Mbah Yemun itu aku yang masih ingat ya hanya satu itu toh, ya acap kali itu. Ketika momentum itu loh, acap kali orang itu disertai maunah Allah Subhanahu wa taala ketika di bawah. Tapi ketika niatnya melangkah itu tidak baik, maka maunah itu akan dilepas oleh Allah ketika dia di atas. Dan itu naudzubillah min. Dia hebat ketika di bawah, santrinya masih dikit, jamaahnya masih nggak seberapa, tapi dia kemudian semena-mena, kemudian ngawur, kehilangan kendali, kehilangan kontrolnya ketika kemudian posisinya sudah di atas. Makanya hati-hati betul. Dan itulah yang kita lihat di beberapa momentum-momentum terakhir, pemberitaan-pemberitaan terakhir. Makanya saya mohon dengan sangat, demi para masyayikh kita, demi jasa-jasa dan perjuangan para guru-guru kita, hati-hatilah kalian semua para alumni dalam berkhidmah di tengah-tengah masyarakat. Moga-moga sampean benar-benar diakui sebagai santri-santri beliau. Moga-moga barokah karomah beliau-beliau senantiasa menyertai panjenengan semua. Moga-moga zahiran wa batinan, moga-moga kita semua benar-benar dipantaskan oleh Allah mengaku sebagai santri-santri beliau. Saya pikir hanya itulah yang paling penting saya sampaikan. Selain saya hanya berpesan kepada para ibu-ibu itu, tolong adik-adik itu yang di usia-usia dini tolong dididik yang baik, dan nanti kalau sudah waktunya ngaji, waktunya mondok, panjenengan serahkan itu kepada kiai-kiai yang benar-benar muktabar, pada ustadz-ustadz yang benar-benar muktaman, benar-benar terpercaya. Jangan sampai kemudian panjenengan salah memilihkan guru untuk anak-anak panjenengan demi masa depan mereka dan juga masa depan jenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niatan baik panjenengan kemudian patah karena kesembronoan kita sebagai orang tua menitipkan kepada siapa? Anak-anak kita. Penting sekali panjenengan benar-benar hati-hati untuk memilih siapa yang layak untuk membimbing, membersamai anak-anak kita. Imam Malik tegas mengatakan, la tahmilil ilma an ahlil bidah. Jangan sampai kita ngaji kepada orang-orang yang langkahnya, perilakunya terlalu jauh dari apa yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita. Wala amman la yu'rafu bitolab. Jangan sampai panjenengan titipkan anak-anak kita ke orang yang tidak pernah diketahui dia pernah ngaji di mana. Wala amman yakdzibu fi hadisi Rasulullah wa illam yakdzib fi ya Allah wa man wa saya malah lali aku. Wala amman yakdzibu fi hadisin nas wa illam yakdzib fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai anak panjenengan jenengan titipkan kepada siapapun guru yang pernah bohong. Cerita pernah bohong. Walaupun mungkin dia tidak pernah bohong ketika menceritakan Rasulullah atau menyampaikan hadis Rasulullah, tapi sekali saja dia pernah bohong, maka dia sudah tidak layak untuk menjadi murabbi, tidak layak untuk menjadi pendidik. Maka hilang tuh kata-kata salamati sodr tadi itu hilang. Karena salamati sodr itu seingat saya Al-Imam ya Allah ya Rabbi ya Karim supaya sendiri anak itu jadi Abi Bakar Asy'ato mengatakan bahwa fasalimus sodri itu man salima wa ufiya min jami'il amradil qulub, min jami'i amradil qulub, man salima wa ufiya min jami'i amradil qulub. Orang yang benar-benar selamat dan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari semua penyakit hati. Wa jami'il afat allati tub'iduhu anillahi subhanahu wa ta'ala. Yang tadi itu yang saya cerita masalah langkahnya Syekh Abdul Qadir. Sama nih asli, kula niku nggih, kula niku thariqah kula kan thariqah mbah-mbah kula, thariqah kula niku thariqah taklim ta'allum. Saya tidak pernah thariqah yang gimana, tapi saya ngerti betul. Syadziliyah itu konon asasinya Syadziliyah itu apa? Termasuk Qadiriyah. Qadiriyah saya juga ngerti bahwa at-thariqah al-Qadiriyah mabniyatun ala salamati sadri wa samahatil qalbi. Bahwa thariqah Qadiriyah yang mengacu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pondasi utamanya adalah salamati sadri. Salamati sadri la illa wala hidda wala ghil wala hasad. Tidak pernah hasud, tidak pernah iri, tidak pernah merawat dendam. Kecewa itu biasa, tapi merawat kekecewaan itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir.
Ngono lho, kira-kira ngono kuwi dan itu berat semua. Muga-muga adik kabeh paringi slamet, anak-anak ya adik paringi slamet dan terakhir moga-moga bangsa kita ini benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga negarane awake dhewe dadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi satu negara yang benar-benar berdaya, berjaya dan moga-moga Allah senantiasa memberikan pertolongannya kepada para pemimpin-pemimpin kita, memberikan hidayahnya kepada beliau-beliau supaya mampu membersamai kita, memimpin kita dalam situasi terbaik. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Kok sampai lali aku. Lan muga-muga pondok iki diparingi istiqomah. Moga-moga pondok ini benar-benar nizam, bukan hanya sekedar ramai santrinya, tapi juga ramai kebaikan dan manfaatnya. Yang paling penting moga-moga khatim-khatim yang ada di sini, mulai para pengasuh dan semuanya selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan, diberikan keistiqomahan dan moga-moga anak-anak yang pada ngaji di sini moga-moga mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah. Akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.